Shalom saudara-saudara, diberkati Tuhan. Ya, orang Kanada biasanya sangat diberkati Tuhan. Ya, kok ada ketawa-ketawa sih? Betul ya, diberkati Tuhan? Iya, saudara, saya datang karena memang Matthew akan menikah dalam Sabtu yang akan datang. Tetapi Tuhan menaruh banyak perkara dalam hati saya. Kemarin kami dengan Somi dan Nora dan Lydia dan Pastor Hani, kami keliling kota, beberapa titik-titik kami doakan, ya, karena Tuhan menaruh untuk boleh mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di kota ini. Dengan anugerah Tuhan kemarin sudah dilakukan. Saudara, tadi waktu menyanyi bahwa di bawah naungan Tuhan itu kita menjadi tenang, saya ingat akan Ruth pada waktu Ruth berkata bahwa saya mau hidup di bawah naungan sayap Allah Israel. Saudara, itu dia percayai sungguh-sungguh sampai pada waktunya mertuanya namanya Naomi berkata kepada dia, kamu malam ini mandi yang bersih, pakai perfume yang paling bagus, dandan apa itu dandan? Pakai rambutnya disisir, pakai semua yang baik, lalu kamu pergi ke tempat pengirikan, ketemu sama Boaz yang sedang mengirik di situ. Pada waktu dia tidur-tiduran, kamu datang. Saudara, setiap perkataan yang mertuanya Naomi katakan, dia percayai kata demi kata, dan semuanya dia bilang, aku akan lakukan. Saudara, apa yang terjadi hari itu juga, itu malam, lalu pagi-pagi dia akan pulang, ketemu sama Naomi. Lalu Naomi berkata, coba cerita apa yang terjadi. Dan dia ceritakan bagaimana dia mau berlindung di bawah Boaz yang harusnya memberikan pertolongan kepada dia. Dan mertuanya bilang lagi, hari ini duduk diam saja, tidak usah ngapa-ngapain, kamu tenang saja, dia akan menyelesaikan semuanya hari ini, bukan minggu depan. Itu pagi-pagi sekali, mungkin jam 4, jam 5 pagi, matahari belum terbit. Dan betul dia tunggu, siangnya dia diambil sebagai istri oleh Boaz. Dia memberikan hidupnya di bawah naungan Allah Israel, dan Tuhan itu berbuat luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara, ini yang perlu sebetulnya dalam hidup saudara dan saya, satu tindakan percaya terhadap perkataan yang Tuhan sampaikan, baik itu lewat hamba Tuhan, lewat firman yang saudara baca. Saudara, setiap pagi di Cirebon kami ada praise and worship dari jam 7 sampai jam 8. Yang datang itu mungkin 50, kadang-kadang 100 setiap hari. Walaupun kami pernah diusir oleh ekstremis untuk tidak boleh berbakti lagi di situ, tetapi karena anugerah Tuhan kami bisa kembali lagi. Walaupun legalitas belum ada karena izin dicabut sama wali kota, tetapi dengan pendekatan kepada orang-orang ekstremis tadi, kami sekarang berbakti seperti normal, walaupun pemerintah itu tidak kasih izin. Jadi saudara bayangkan coba, ekstremis lebih tinggi daripada pemerintah, aneh kan? Ya. Tetapi Indonesia saat ini sedang dilawat oleh Tuhan. Setiap hari selalu banyak orang yang berbakti, dan itu mengubah atmosfer daripada kota kami. Saudara, banyak perkara yang terjadi di Indonesia. 7 tahun yang lalu kurang lebih kami mulai pergi ke provinsi di seluruh Indonesia. Ada 33, sekarang 34 provinsi di Indonesia. Itu ada pemimpin kami berkata, setiap orang berdoa dan mulai ambil bagian, pergi ke provinsi-provinsi, pergi ke kabupaten-kabupaten, jalani negeri,
Karena di mana engkau berjalan, langkahmu itu akan membuat tempat itu menjadi milik Tuhan. Saudara tahu Indonesia sangat hijau, banyak saudara sepupu di sana, tetapi pada waktu kami mau taat terhadap panggilan ini, jadi pada waktu pemimpin menyampaikan sesuatu, kami tangkap itu dan semua orang bergerak. Saudara, sebetulnya di Indonesia terlalu banyak orang yang hidup di dalam sederhana. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, pada waktu firman dinyatakan dan saudara tangkap firman tadi, maka yang miskin, yang sederhana tidak lagi sederhana. Mereka hanya dengan berdoa meminta kepada Tuhan untuk bisa mimpinya Tuhan, karena mimpinya Tuhan, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, kata Tuhan. Itu mimpinya Tuhan. Jadi kalau kita ambil apa yang menjadi mimpinya Tuhan, saudara, itu pasti, yakinlah, itu pasti akan terjadi. Jadi anak-anak muda, semua orang-orang sederhana, orang-orang yang sangat mampu, semua bekerja bersama-sama, mau pergi ke pelosok-pelosok di Indonesia. Dan tahun demi tahun, saya banyak ke Provinsi Jambi. Jadi pergi ke sana, pergi ke desa-desa, di mana pendeta-pendetanya itu sangat sederhana, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sana. Saudara, itu dilakukan bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali datang ke sana. Kalau datang ke sana bawa uang banyak, karena kita tidak dikasih uang sama pendeta, kita malah kasih uang sama mereka. Memberkati, bawa buku-buku, bawa apapun yang bisa dibawa untuk memberkati orang-orang di daerah. Kami mengadakan KKR, dikumpulkan orang-orang dari satu tempat dan sekitarnya, dan mulai. Yang tidak bisa khotbah, dipaksa harus bisa khotbah, saudara. Yang biasanya tidak bisa mendoakan orang, mereka harus mendoakan orang. Dengan cara itu, semua orang jadi makin maju di dalam Tuhan. Karena apa? Harus bergantung sama Tuhan. Dan mereka semua mengalami yang biasanya doain di kota tidak terjadi apa-apa. Kalau di daerah itu hebat sekali, Tuhan bekerja dengan ajaib. Saudara, itu sudah dilakukan selama 7 tahun. Dan ini tahun ini mulai pergi ke bangsa-bangsa. Pemimpin kami bilang, pergi, sekarang waktunya pergi ke bangsa-bangsa. Saudara, untuk pergi ke bangsa-bangsa itu ngomongnya kan tidak bisa, ya. Mungkin kalau pergi ke Vietnam, pergi ke daerah-daerah, tetapi selalu ada jalan. Pada waktu seseorang itu ambil apa yang Tuhan katakan lewat pemimpin, itu terjadi mujizat-mujizat. Pendeta-pendeta lokal, misalnya di daerah-daerah yang kita tidak mengerti, itu direkrut, di email dulu, ada kontak-kontak, mereka bikin pertemuan-pertemuan di daerah-daerah, mereka diajak mereka untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Itu terjadi, saudara. Hari-hari ini hari-hari yang sangat ajaib. Saudara, ada tim yang pergi ke Nepal. Maaf. Saya mau share sedikit tim pergi ke Nepal. Mereka 17 orang pergi ke Nepal, itu bahasanya juga tidak tahu, tulisannya juga plungker-plungker gitu ya. Tulisan kayak Hono Coroko tuh, tahu yang kuno-kuno tahu? Ya, bukan alfabet, tapi sebelum berangkat sudah mempersiapkan semua, bikin batas Alkitab, bikin tulisan Nepal diselamatkan pakai bahasa Inggris dan bahasa Nepal. Lalu bikin gantungan kunci dengan firman Tuhan yang ada di dalamnya, bahasa Inggris dan bahasa Nepal. Saudara, semua dipersiapkan dan mereka pergi ke sana. Dan sebelum pergi, pemimpin berkata kepada siapa yang mau pergi sebetulnya. Ini jauh sebelumnya, lalu ada seorang yang bilang, aku mau pergi. Lalu dia bikin satu tim, lalu pemimpinnya tanya juga, kamu beriman berapa?
untuk kasih persembahan untuk pelayanan ke Nepal ini. Lalu dia memberikan satu angka, saya mau beriman, saya mau persembahkan uang segini. Dan itu sebetulnya 12 kali daripada persembahan kasih atau gaji yang dia terima. Hal yang besar sebetulnya, dan sudah dijalani kira-kira berapa 2 minggu sesudah itu saya dapat telepon bahwa dari anak ini bahwa uangnya yang saya iman untuk kasih untuk persembahan ke Nepal sudah masuk dalam account. Sudah. Itu artinya dia beriman terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, dia ambil bagian untuk pergi ke bangsa-bangsa, lalu dia sudah mendapatkan, lalu sudah dijalani. Karena ada 17 orang, setiap orang yang berangkat juga harus berdoa agar uang makan selama di sana harus minta sama Tuhan. Jadi bukannya pergi lalu dibayarin semua, tidak. Semua orang harus berdoa membawa uang. Sudah mereka berangkat, dan pada waktu mereka pulang itu dikerjakan hari Kamis, berangkat hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu mereka beroperasi di 7 provinsi. 7 provinsi yang ada di Nepal, 2 orang suruh pergi ke sana, ditemani dengan pendeta lokal. Ya, yang bisa berbahasa itu mereka harus naik pesawat karena di sana jalan darat itu repot sekali, bisa berhari-hari, saudara. Jadi harus naik pesawat, ada hanya satu tempat yang bisa dikerjakan dengan naik bis itu pun 12 jam, saudara. Naik, turun, dan sebagainya. Saudara, waktu di sana saya dikirimi juga fotonya bagaimana ada 3 orang yang pergi ke Mount Everest. Itu gunung yang tertinggi di dunia, kurang lebih 10 km sebelum dari gunung itu. Itu jaraknya di ketinggian 5.500 meter dari permukaan laut. Apa yang dilakukan di sana? Mereka membuat deklarasi, memperkataan janji-janji Tuhan di tempat yang tinggi, karena Tuhan bilang begini lewat Abraham pada waktu Lot ambil Sodom dan Gomora, Tuhan bilang, Abraham, kamu pergi ke satu tempat dan dari situ kamu lihat ke utara, ke selatan, timur, barat, apa yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Jadi dari tempat yang tinggi memperkatakan sesuatu, memperkatakan adalah yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Semua kekayaan bangsa-bangsa untuk masuk sebagai support untuk pelayanan apa yang Tuhan mau. Kelimpahan seberang laut beralih. Emas dan perak adalah milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan bilang di Hagai, emas dan perak itu semua diambil untuk masuk dalam kingdom dan dipakai untuk pekerjaan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini sedang terjadi. Dan pada waktu dia pulang, dia cerita bahwa kami pakai uang sampai 25.000 US dollar untuk pergi ke Nepal. Lalu ternyata ada sisanya 2.000 dolar. Saudara, tadinya hanya percaya atas 3.000 US dollar, tetapi ternyata bisa dapat pada waktu pulang. Ini pemimpinnya bilang, aku yang tadinya cuma percaya 3.000, ternyata aku dapat 15.000. Artinya 60 kali dari gaji dia. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara mau berani mengambil bagian di dalam mimpinya Tuhan, maka semua sumber-sumber yang tidak pernah terpikirkan itu akan berdatangan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara hanya berpikir untuk diri sendiri, berpikir untuk kenyamanan, saudara akan mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup ini. Sepertinya saudara mendapatkan, tetapi sebetulnya saudara sedang kehilangan. Saudara, saya ajak saudara melihat dari Ibrani pasal 11.
Ibrani pasal 11. Itu ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, Habel ini kalau dari pasal 11 itu berbicara mengenai tokoh-tokoh orang yang mendengar firman dan melakukan. Mendengar firman dan melakukan. Itu yang penting dalam hidup kita. Tidak cuma mendengar. Cuma pada waktu melakukan itu sebetulnya suatu pergumulan yang besar. Karena Tuhan hari-hari ini mintanya itu seringkali perkara-perkara yang ajaib untuk kita lakukan. Yang tidak pernah terpikirkan. Di sini kalau saudara lihat ada satu kata kunci, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara, Tuhan itu senang satu korban yang lebih baik. Artinya dari hari yang lalu dan hari ini kita ada sesuatu perubahan. Tuhan ingin ada perubahan. Apa yang bisa mengubah hidup saudara? Yang bisa mengubah hidup saudara adalah sebetulnya firman. Kalau saudara mendengar firman dan saudara nangkap itu di dalam hati dan saudara berani melangkah terhadap apa yang firman katakan, maka itu sebetulnya saudara sedang mengejar akan mimpinya Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara dari level 1 ke level berikutnya. Jadi Habel itu di Alkitab dituliskan mempersembahkan yang lebih baik. Ada perubahan tidak sama. Mungkin saudara di sini siapa yang mungkin selalu bilang begini, Tuhan hari Minggu saya mau kasih persembahan 30 Canadian dollar. Saudara, tahun yang lalu 30, tahun ini 30, sampai selama-lamanya 30. Itu namanya bukan itu. Saudara ingin sebetulnya Tuhan ada step of faith, percaya. Ada perubahan di dalam hidup kita pada waktu menangkap firman. Lalu saudara bilang, ya aku mau. Dan Tuhan itu maunya angkat kita untuk kita melihat kemuliaannya. Kalau kita biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, itu seperti ulat di dalam kepompong. Kalau tidak ada perubahan, selamanya dia akan jadi ulat dan tidak akan bisa terbang keluar menjadi ulat lalu menjadi kupu-kupu, saudara. Tuhan ingin ada metamorfosa di dalam hidup kita. Cara berpikir yang diubahkan di dalam Roma pasal 12. Tuhan rindu kita berubah. Dari waktu ke waktu kita berubah. Dan itu harus terjadi dalam hidup saudara. Karena tanpa itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan di dalam Ibrani ini Tuhan bilang begini. Sebab tanpa iman ayat 6 tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, harus ada perubahan. Dan perubahan itu datang dari firman. Kejar Tuhan, cari Tuhan di sini dikatakan.
Mungkin saudara bilang, saya sudah ditemukan Tuhan. Tetapi kalau saudara mencari sungguh-sungguh kerajaan surga, semua aturan-aturan yang ada di dalam firman, itu dicari lebih dahulu. Alkitab berkata yang lain-lain akan mengikuti. Ya. Cari dia. Ada perubahan-perubahan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara minta dididik sama Tuhan. Satu hari saya ingat ada hamba Tuhan yang di dalam satu kebaktian bilang begini, siapa di sini, saya percaya orang Kanada sini memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Ini tapi di Indonesia hamba Tuhan ini berani sekali, dia bilang begini, saya tahu ada orang-orang yang mau kasih persembahan lebih daripada persepuluhan. Dan dia menantang, siapa yang mau kasih 25, cepat 25% maksudnya, cepat lari ke depan. Saudara. Ternyata kok banyak yang lari, saudara. Artinya, itu apa yang saudara terima, saudara mengembalikan kepada Tuhan, bukan hanya 1/10 bagian, 1/10, tapi dia berkata 1/4 dia akan berikan. Saudara-saudara tahu tidak, di Indonesia hari-hari ini untuk membiayai lawatan Tuhan yang sangat luar biasa, itu perlu banyak sekali uang. Tuhan tidak perlu uang, tetapi Tuhan perlu orang-orang yang mau dengar firman, belajar melakukan. Nanti orang-orang yang belajar pegang firman dan lakukan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Artinya hidupnya akan, kalau di Maleakhi itu bilang ya, Maleakhi pasal 4, kalau saudara baca, hidupnya akan berjingkrak-jingkrak. Tahu nggak sih saudara, berjingkrak-jingkrak? Waduh, senangnya luar biasa. Karena apa? Dia melakukan, dia mengerti sesuatu yang rahasia, yang Tuhan bukakan, dan dia lakukan, ternyata return-nya itu luar biasa. Tidak, orang berpikir kalau kasih 25% berarti saya 1/4, maka saya akan mengalami kemiskinan. Itu tidak pernah terjadi begitu, saudara. Cuma yang perlu berani tidak sebetulnya, kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ada seorang anak umur 12 tahun, memang diajar entrepreneurship di sekolah-sekolah kami itu, dia berjualan sabun cuci tangan. Dia belajar pakai internet banking, masih kecil, pakai cellphone banking ya. Pokoknya dia usahakan dia bisa jualan, orang-orang ditawarin, dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Pada akhir bulan dia mendapat keuntungan kurang lebih $250, dan dia persembahkan itu semua untuk membiayai akan lawatan Tuhan, akan impian daripada Tuhan. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Saudara, ini sebetulnya untuk, sorry, ada tisu atau basah, oke, no problem. Di sini penguapan tinggi, saudara. Sebentar akan karena humidity-nya rendah. Kalau di Indonesia ini sampai mungkin sebulan masih basah, saudara. Ya, karena humidity-nya sangat tinggi. Saudara, jadi anak itu dari usia muda, dia sudah belajar untuk mengambil bagian di dalam lawatan Tuhan untuk seluruh dunia. Itu sebetulnya berbicara kepada saudara dan saya, kita perlu ada suatu perubahan. Sudah lama jadi orang percaya. Apakah iman kita itu iman hanya cuma mendengar saja, ataukah
saudara berani mulai melangkah. Kalau saudara berani melangkah, Tuhan akan beracara dalam hidup saudara. Jadi saudara lihat bahwa Habel itu memberikan korban yang lebih baik. Dan saudara tahu, Alkitab berbaca, ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya apa? Dia sudah tidak ada, tapi dia punya influence. Sudah mati, tapi punya influence terhadap surrounding. Saudara, itu Tuhan ingin sebetulnya dalam hidup saudara, belum mati pun sudah punya influence terhadap sekitarnya, karena saudara melakukan firman dan saudara punya kesaksian. Kalau orang yang melakukan firman selalu punya banyak kesaksian dalam hidupnya, tapi orang tidak mau melangkah, dia tidak punya kesaksian apa-apa. Hari kemarin sama hari ini biasa. Tetapi begitu saudara ambil satu tindakan iman, mau melakukan yang lebih baik, maka ada kesaksian, punya influence. Yang kedua, kalau saudara lihat, adalah Nuh ayat 7. Maka karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh tadi itu belum ada hujan, belum ada air yang bahkan dia disuruh membangun bahtera di tempat yang tinggi. Dan sebetulnya Alkitab mungkin tidak tulis, tetapi beberapa pengamat berkata dia membangun bahtera 120 tahun, lama sekali. Dia cuma dibantu sama anak mantunya. Tidak ada jemaatnya dalam tanda petik yang lain yang support. Ya. Oke, saya bantu, saya ikut. Ya, tidak ada. Yang lain hanya mengejek. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa di surat Petrus, Nuh adalah proklamator Injil. Dia menyampaikan kabar baik bahwa nanti akan ada hujan, akan ada banjir, tetapi tidak ada orang yang percaya karena mereka belum pernah melihat akan banjir. Nah, Nuh tadi dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan walaupun dia belum lihat. Saudara, ini penting di dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berani melangkah seperti itu, masa depan saudara itu akan berbeda. Karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau isi dalam hidup saudara untuk memberikan suatu kesaksian. Saudara, di kota kami itu pernah satu hari kedatangan hamba Tuhan, dia pemimpin kami juga dari kota yang lain. Dia bilang begini, kota ini perlu sekolah Kristen yang lain. Di kota kami sudah ada BPK Penabur. Kalau orang Jakarta, orang Bandung tahu BPK Penabur itu sekolah yang bagus, mahal, berkualitas. Jadi kalau ada perkataan seperti itu, artinya kita sepertinya nantang akan sekolah yang sudah established, yaitu BPK Penabur. Tetapi kami itu menangkap semua. Dia datang, lalu dia panggil seorang, misalnya seorang, ayo maju, misalnya gitu, didoakan, ini bagian kamu untuk bikin sekolah Kristen di kota ini. Karena ternyata banyak sekali orang-orang sederhana yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di BPK Penabur. Karena biayanya terlalu mahal, mereka harus sekolah di sekolah. Ini sampai jam berapa ya? Saya sudah diwanti-wanti, tahu ya wanti-wanti ya? Jangan suwe-suwe katanya itu. Ya, oke, kilat saja.
Anda tahu timekeepernya siapa sih? Nanti pegang jam ya, digini-gini sama saya. Oh, you yang pegang. 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Saya ngomongnya gimana ya? Cepetin ya. Tadi sampai mana jadi lupa. Iya. Dan teman saya dikasih didoakan, diurapi, lalu dia bilang, iya, saya waktu mendengar itu saya pun sebetulnya, saya dalam hati, saya tidak punya iman untuk ambil bagian. Tetapi begitu teman saya itu bilang, iya, aku mau apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi, saudara. Jadi dimulailah, saudara, itu bulan November tahun 2011, sekarang 2011, itu jadi mulai rekrut guru-guru. Cari guru tidak gampang, memulai sekolah dari nol itu not easy ya. Harus cari guru, cari kurikulum, cari segala perkara. Jadi dalam waktu singkat, itu baru bulan April kita bisa bilang, kita mau buka sekolah, siapa yang mau daftar berdatangan. Lalu orang-orang yang daftar ternyata orang-orang yang sudah sisa-sisa, saudara. Yang bagus-bagus sudah masuk BPK, masuk sekolah yang lain, ini tinggal sisa-sisa saja. Dapat kurang lebih 60 anak dari TK, SD, SMP, SMA, buka bareng-bareng kelas 1 semua, saudara. Jadi bulan Juli dimulai, itu ada satu tempat youth center yang bawahnya masih parkir. Kami dulu tidak tahu buat apa, tetapi begitu dapat firman, begitu bangun sekolah, langsung disulap sebentar jadi kelas-kelas. Ikutin cara Kanada, pakai gypsum board, ya, drywall. Kan sana biasanya pakai bata, cepetan semua. Saudara tahu tidak? Begitu kita bilang, iya, itu semua yang diperlukan berdatangan. Apa saja? Baik keramik, baik LCD proyektor, baik guru-guru yang baik, semua berdatangan. Saudara, itu ambil uang sekolahnya cuma $200,000, $20. Sedangkan kami harus bayar ke Amerika untuk English Proficiency, EPP, itu kita harus bayar satu anak, kita harus bayar $12.50. Jadi dengan $7.50 bagaimana membiayai sekolah yang dimulai tadi dengan standar yang level yang sangat baik. Saudara, semuanya pakai wifi. Jadi kalau ada anak tanya, ini tulisan bahasa Inggris artinya apa? Tinggal buka, ditunjukkan, dia akan langsung tahu. Tidak usah buka-buka macam-macam, saudara. Jadi betul-betul Tuhan itu membuat perkara-perkara yang besar. Pada waktu mulai, itu anak-anak karena leftover dari yang lain-lain, bukan anak-anak yang hebat. Yang hebat sudah masuk tempat-tempat lain. Tetapi justru karena setiap hari firman disampaikan kepada anak-anak. Firman disampaikan, ada devotion untuk guru juga, maka ada perubahan yang kelihatan mata. Yang tadinya kalau namanya bikin kantin itu ada nasi, ada snack dan sebagainya, ada tempatnya untuk mereka bayar sendiri. Itu nasinya diambil, snacknya diambil, uangnya juga diambil. Ya, haleluya sekali itu ya. Tapi karena firman yang disampaikan itu mengubah anak-anak ini, sekarang mereka banyak sekali berubah, dan tahun ini kami sudah harus membangun, karena kan tidak bisa kelas 1 terus, saudara. Semua dibikin tidak naik. Jadi harus membangun. Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya ini yang jadi ketua yayasan, dia pergi ke atas. Kalau di sana ya, di gedung kami itu, kami gedungnya tinggi sekali, di atas ada dak.
Nah, kami pergi ke sana, ini teman saya, setiap pagi jam 6:30 sebelum praise and worship, dia datang, dari situ dia jerit-jerit. Tahu jerit-jerit? Berseru-seru maksudnya. Bukan menta-menta, tetapi dia berseru memperkatakan firman. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, dia perkatakan. Semua kekayaan yang ada di gunung-gunung berabad-abad, yang akumulasi, ayo datang masuk ke sekolah terang bangsa. Itu diperkatakan. Kami sama-sama berdiri di sana dari tempat tinggi, itu tanah-tanah yang belum menjadi milik dari kita, kami sudah mulai klaim, berdoa, Tuhan, Engkau sudah menyuruh akan sekolah ini dibangun. Engkau sediakan tanah ini, kami sepakat tanah itu akan dipakai untuk sekolah yang akan datang. Saudara, tidak lama lagi dari bank telepon ke saya, Pak Gideon, ada tanah di belakangnya Gracia yang nempel, itu bermasalah, orangnya utang tidak bisa bayar, jadi mau dijual. Jadi mulai ada negosiasi, itu harganya 2,5 M, jadi berapa itu? 250 Canadian dollar, atau 300 lah, kurang lebih begitu. Kami berdoa, tidak lama lagi orangnya akhirnya menyerahkan kepada kami, dan kami mulai bayar. Walaupun tidak punya uang, tapi berpegang kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menyuruh, dia yang menyediakan. Tapi betul saudara, ada hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, luar biasa. Artinya begini, ada orang jual rumah, ini sudah 5 menit ya, sedikit lagi, sedikit. Bu, ibu jamnya dimundurin sedikit bu. Ini ada orang jual rumah 40 M, lalu di Jakarta, lalu dia berdoa, Tuhan, aku mau ngasih kepada hamba Tuhan. Kalau harganya di atasnya, ternyata harganya itu 45 M. Jadi dia ambil 5 M-nya, dia kasihkan seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini waktu mendengar kami memerlukan, dia bilang, pakai saja 1 M untuk. Jadi kami 1 M dipinjemi hamba Tuhan tadi untuk bayar, sisanya kami sudah bagaimana Tuhan kirimkan dari mana-mana, akhirnya terbayarlah cash tadi 250.000 Canadian dollar. Sudah mulai kan. Lalu mulai berdoa untuk pembangunan. Jadi semua di kontak ini untuk harus pakai pal, karena tanahnya itu tanah kerasnya 10 meter, tidak bisa dikeduk karena itu bekas sawah, saudara. Jadi pakai pal. Lalu sudah bikin hitungan struktur dan sebagainya. Sekarang ini pilenya sudah terpasang. Sekarang lagi bikin pile cap sama itu balok-balok dari beton, dari konkrit untuk fondasi. Nanti bulan Juli tanggal 15 harus ada 7 kelas. Saudara, bagaimana itu mungkin? Tapi kami mau tetap percaya. Sekarang belum kelihatan apa-apa karena masih fondasi, tetapi nanti bulan Juli kami berdoa ada 7 kelas yang harus dipakai, karena untuk SMP dan SMA itu perlu 7 kelas. Saudara, kalau ada firman, saudara tangkap, maka saudara akan masuk ke dalam suatu gelombang di mana Tuhan itu hadir, semua orang, semua yang punya potensi apapun di kota kami yang ikut ambil bagian dalam ini, semuanya ambil bagian, saudara. Saya ambil bagian di dalam ini pembangunan tadi, saya ambil bagian semua bangku-bangku, kursi meja untuk sekolah, saya buat, karena saya tukang kayu, saudara. Ya. Apa yang saya lakukan, saya sebetulnya cuma berdoa begini, Tuhan, kirimkan kayu-kayu untuk saya bisa bikin. Kirimkan semua yang diperlukan untuk bisa ini lawatanmu terjadi. Saudara, ternyata itu orang-orang yang jual kayu
Dia teleponin, semua pada teleponin. Karena situasi industri kayu sedang rusak di Indonesia. Jadi kayu yang bagus-bagus itu harganya mahal. Mereka tidak bisa jual ke orang pengrajin-pengrajin yang biasa. Mereka jual ke saya. Jadi kayu itu berdatangan terus, saudara. Kayu yang terbaik itu berdatangan. Lalu mesin-mesin yang diperlukan juga berdatangan, ada dari Italia dan sebagainya, untuk bisa bikin, bukan saya nyuguh satu-satu, saudara, itu udah kelar-kelar, itu alatnya ada yang cuma orang bodoh tinggal taruh bikin round and ten owner, taruh lagi sini, taruh lagi, itu sedang terjadi, saudara. Jadi saya encourage saudara, setiap firman yang saudara tangkap, saudara belajar, percaya. Saya berdoa minta kayu, saya berdoa minta diberkati lebih untuk bisa kasih persembahan. Banyak orang cuma berdoanya minta diberkati lebih untuk bisa dapat lebih banyak. Tetapi kalau saudara berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah untuk aku bisa bawa persembahan kepadamu, itu tidak akan ditolak, saudara. Karena itu bagian di dalam saudara menggenapkan mimpi daripada Bapa di surga. Ini harus cepat, sudah 4 menit setengah kan Bu ya? Sedikit lagi Bu. Ya, sedikit lagi. Abraham juga, saudara. Abraham itu suruh pergi, tempatnya tidak tahu. Saudara, misalnya saudara bawa keluarga, naik mobil, keluar dari rumah, istrinya tanya mau kemana? Nggak tahu itu. Kira-kira edan atau tidak, saudara? Tetapi Tuhan itu pimpin Abraham dengan sangat luar biasa, saudara. Jadi kita perlu belajar dari orang-orang ini, bagaimana kehidupan mereka tadi. Tapi yang paling penting, saya ingin ajak saudara, Abraham itu ada tulisan begini, ayat 9. Karena iman, Abraham taat karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Tadi kan ditanyain, kamu pergi kemana? Nggak tahu. Tapi akhirnya mereka sampaikan di tanah Kanaan, dan ini Alkitab berkata dengan jelas, Abraham itu diam di tanah yang dijanjikan. Artinya dia sampai kepada tanah yang dijanjikan. Tetapi ada hal yang saudara dan saya perlu pegang ini. Seolah-olah di suatu tanah asing, dia sudah dapat janjinya, tapi dia bilang gini, ini tidak aku miliki. Saudara, seringkali kalau kita dapat janji, sudah dapat, saudara bilang itu menjadi milik aku. Tapi Abraham tinggal di tanah asing. Artinya tanah yang diberikan itu kepada dia, dia tidak miliki. Ini yang penting, kalau saudara nangkep ini, saudara berjalan dengan iman, bahwa apa yang saudara terima dari Tuhan, bukan milik saudara. Saudara hanya sebagai kasir, tahu? Ya. Kasir gitu loh. Kalau pegawai saya bilang, aduh ada orang miskin ini kasihan, lacinya diambil. Tapi sekarang tidak pakai laci gitu kan. Pokoknya uang dari bos saya, kasih saja orang miskin ini. Malam sore-sore saya bilang, duitnya kurang kemana? Pak, saya kasih orang miskin Pak, gitu loh. Enak saja, tidak minta izin. Kamu yang bayar ya, kamu yang tanggung jawab. Karena dia hanya seorang kasir. Kecuali dia tanya sama saya, Pak, ini ada orang miskin, boleh dikasih atau tidak? Saya bilang, boleh, kasih, tanggung jawab di tangan saya. Sama saja dalam hidup saudara. Belajar seperti Abraham. Pada waktu saudara terima sesuatu, saudara berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini bagian saya atau saya harus melakukan sesuatu. Kalau saudara pakai prinsip ini, dia berkata lebih lanjut lagi, dia tinggal di kemah. Di kemah artinya setiap saat Tuhan berfirman kepada dia,
pergi, langsung tinggal kukutan, tahu ya kukutan ya? Dagangan dikukutin gitu ya. Cepat, kalau punya rumah tembok kan ya bisa dijual mungkin saudara. Tapi zaman itu ini simbol bahwa dia mau tinggal di kemah. Artinya dia siap kapan saja Tuhan suruh dia akan lakukan. Nah ini sebetulnya yang penting untuk saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menangkap ini, bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara sebetulnya adalah milik daripada Tuhan sendiri. Saudara hanya sebagai steward, sebagai kasir saja, itu saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Sudah, Bu? Sudah 5 menit? Ya, oke. Thank you. God bless.